Halo guys, welcome to my channel. Oh ya, jadi saya hari ini akan mereaction video seorang youtuber cantik asal Brunei Darussalam yang bernama Vivi Risha. Jadi dia nggak salah dari awal Oktober sampai akhir Oktober dia kan jalan-jalan ke Indonesia, dan dia juga jalan-jalan ke dua kota, yaitu kota Jakarta dan kota Bandung. Dan dia bercerita sangat kaget sekali dan banyak banget shock culture yang ada di Indonesia, dan berbeda sekali dengan di negaranya, itu di Brunei Darussalam. Nah, bagaimana kelanjutannya? Yuk kita tonton videonya langsung. Nah, tapi sebelumnya aku minta maaf ya kepada Vivi Risha. Maaf ya Risha ya. Kebetulan kan videonya ada 23 menit. Nah, aku potong videonya dan aku tonton selama 14 menit. Dan kebetulan ada 4 shock culture yang dia bilang dan sangat berbeda yang ada di negaranya, itu di Brunei Darussalam. Ya, maafin aku ya Risha ya, karena aku menonton selama 14 menit video kamu. Oke, yuk kawan-kawan kita nonton. Tapi sebelumnya nih kawan-kawan, jangan lupa ya di like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, supaya aku semakin semangat untuk membuat konten-konten yang menarik dan bisa lihat update video yang terbaru di channel saya, yaitu Christian Alex Official. Oke, let's go. Hari ini Risha pengen ngobrol sama teman-teman dan pengen sharing-sharing juga apa yang Risha rasakan waktu berada di Indonesia. Mungkin lebih ke culture shock ya. Sebenarnya banyak lagi lah Risha pengen sharing tentang pengalaman Risha di Indonesia ini. Cuman ya mungkin Risha bagi-bagikan videonya, nggak bisa disatukan juga karena ya guys banyak banget, dan bahkan ya Risha tuh orangnya mudah pelupa kan kalau udah ngomongnya banyak. Nah tiba-tiba apa ya yang Risha pengen sampaikan setelah itu. Nah makanya Risha tuh sebenarnya pengen bikin episode kayak Risha react kembali video-video Risha dan menceritakan apa yang terjadi dalam video itu, yang di belakang kamera, apa yang terjadi di belakang tabir, ataupun yang sebenarnya terjadi yang nggak sempat direkam gitu. Tapi kali ini mungkin Risha pengen dan merangkumkan secara keseluruhan apa sih culture shock Risha. Jadi sebenarnya banyak banget yang Risha pengen ceritakan. Ya kan Risha tuh 21 hari ya di Indonesia, ya lumayan lama lah buat Risha. Karena kalau kita keluar negeri pun paling lama sih menurut Risha ya 5 hari ke 7 hari sih sebenarnya. Nggak pernah, jarang banget sebenarnya kalau keluar negeri buat 7 hari itu udah paling lama tuh. Paling ya keluar negeri 3-4 hari sebenarnya. Dan 21 hari berada di Indonesia memang banyak banget cerita Risha yang pengen Risha sharekan ke teman-teman. Jadi Risha nggak pengen cut juga video ini kalau Risha banyak bacot. Canda guys, maafin Risha juga ya karena ini nggak ada prepare sama sekali. Risha pengen ngomong apa yang Risha ingat dan apa yang Risha alamkan apa pengalaman Risha selama berada di Indonesia gitu. Oke, kalau secara keseluruhannya, pertama Risha pengen describe Indonesia itu salah satu negara ini pendapat Risha karena Risha yang jarang keluar negara dan juga yang berada di Brunei. Risha rasa Indonesia itu merupakan salah satu negara yang maju. Memang sih sebenarnya Indonesia itu negara yang berkembang atau berkembang itu dengan pesat sekali. Tapi menurut Risha yang ya di sini gitu-gitu aja gitu. Risha bersyukur sih dengan negara sendiri guys, karena udah nyaman kan di sini. Cuma Risha itu jarang banget lihat di luar negara tuh seperti apa. Jadi buat kayak melihat Indonesia itu, Risha rasa kayak wow, negara Indonesia itu merupakan negara yang sangat maju karena banyak kelebihan. Nah itu Risha pengen buat video itu tentang kemajuan apa yang Risha rasakan, kenapa negara Indonesia itu negara maju menurut Risha. Risha pengen itu bikin video yang
lain lagi. Kalau kalian setuju, please komen di bawah. Karena kali ini Risha pengen cerita tentang culture shock Risha berada di sana. Nah, mungkin teman-teman udah pernah pernah lihat video Risha sebelum ini juga. Pertama kali yang Risha pengen sampaikan sih sebenarnya bunyi klakson di mana-mana tiap detik, tiap saat, sampai Risha tuh kaget banget, sering kaget. Dalam beberapa hari tuh kalau bisa sih jantungan ya, tapi ya canda guys. Yang penting itulah, karena di Brunei kan ya nggak terlalu banyak orang, dan juga kalau kita klakson itu kalau orang itu benar-benar salah, melakukan kesalahan, dan itu orangnya marah gitu loh. Kalau di Indonesia beda. Kalau klakson tuh ada yang karena kesalahan, dan ada yang ya kebanyakannya ada menegur kesalahan, ataupun kayak dia pengen lalu jalur ini jalur itu, jadi mereka klakson. Tapi ya Risha lihat satu pun nggak ada yang marah gitu loh. Bahkan Grab driver Risha, dia klakson tapi dia nggak marah, cuman klakson doang. Nah, kalau Brunei beda lagi. Kalau kita klakson, kita tuh emosi banget. Kawan ya? Nah, itulah bahasa Brunei lah, something kayak gitu teman-teman. Makanya Risha kaget. Jadi ternyata walaupun klaksonnya banyak, tapi orangnya bukan marah, cuma menegur dengan klakson gitu, biar orang itu nyadar. Oke, kedua, apa yang menurut Risha culture shock tentang Indonesia? Ini sebenarnya termasuk dari culture shock juga sih, karena apa yang Risha kayak nggak pernah alami sendiri, jadi ada pengalaman lah di sana, Risha alami gitu di sana, yaitu keramahan orang Indonesia bener-bener Risha rasakan, bukan aja di online tapi di offline juga gitu, yang nggak kenal sama Risha, dan bahkan yang kenal kebanyakannya nyapa Risha banget gitu. Dan Risha happy banget ya, karena Risha rasa welcome banget lah gitu. Risha terharu sebenarnya, sampai-sampai ada yang kasih hadiah, kasih banyak banget gitu rezekinya di sana gitu loh. Kayak ada yang bunda-bunda menyapa Risha, itu Risha bahagia banget ya, karena jarang banget Risha ada fans bunda-bunda gitu, atau kakak-kakak. Seringnya buaya darat guys. Canda-canda. Tapi itu sebenarnya Risha apresiasi banget kalau bunda-bunda suka sama Risha ya, karena Risha lebih nyaman gitu perempuan sama perempuan kan gitu. Dan jujur yang kasih banyak hadiah tuh juga dari bunda-bunda gitu. Jadi Risha berterima kasih buat ibu-ibu yang udah kasih Risha hadiah, sama mama udah apresiasi kedatangan kita juga, walaupun kita nggak kasih apa-apa ke bunda-bunda, tapi baik banget bunda-bunda udah kasih sama kita. Itu bener-bener Risha kaget banget guys, karena waktu Risha berada dimanapun nggak pernah ada yang kasih hadiah sebanyak itu, sekotak-kotak itu. Satu kotak dikasih sama bunda ini, satu kotak ini dikasih sama bunda ini, satu kotak lagi sama orang lain lagi. Ada juga yang subscriber Risha namanya Mas Duta. Jadi terima kasih juga ya Mas Duta, udah kasih hadiah buat kita, udah nungguin kita lama, dan ya nggak ada kesempatan juga untuk ketemu. Maaf ya, maaf banget karena ya waktu pengen ketemu tuh kan sebenarnya kita pengen ketemu hari Sabtu ya, tapi kita udah pengen pulang itu hari Sabtunya. Jadi maafin kita juga udah repot-repotin, dan juga terima kasih juga buat subscriber Risha Alex Tambunan, udah 2 kali ketemu kita dan sanggup nungguin kita. Dan ya Risha berterima kasih banyak lah buat semua yang udah menyapa kita, udah baik sama kita, dan menghormati juga waktu kita keluarga gitu. Jadi Risha berterima kasih banget. Dan seterusnya culture shock yang ketiga. Oke, culture shock yang ketiga tuh Risha ini merupakan kebahagiaan yang nggak bisa di-describe lah guys, karena ini perasaannya luar biasa banget. Karena
Risha nggak pernah rasakan ini sama sekali. Beda banget ya sama orang yang udah biasa tinggal di luar negara yang maju, yang banyak bangunan-bangunan. Tapi Risha di sini kan kita negara Islamik, jadi kita emang benar-benar ketat penjagaannya, menjaga Islam kita, insya Allah amin ya rabbal alamin. Jadi kita tuh bangunan-bangunan nggak terlalu banyak yang tinggi. Jadi waktu Risha berada di Indonesia, dari Risha awal tinggal di sana sampai pulang, Risha tuh menikmati suasananya di sana, terutama waktu malam, karena bisa melihat dari atas bangunan-bangunan pencakar langit di Indonesia dengan lampu-lampu yang gemerlapan, atau gimana tuh sebutannya, yang penting waktu malam tuh indah banget gitu menurut Risha, tenang, ada lampu-lampu, ada kayak kalau kalian tahu di New York itu gimana waktu malamnya, kayak gitulah rasanya yang Risha lihat di medsos gitu. Jadi itu merupakan rezeki yang luar biasa yang Risha nggak pernah lupakan, karena kalau teman-teman, contohlah teman-teman berada dari kota mana yang nggak pernah sama sekali ke Jakarta dan datang ke Jakarta buat pertama kalinya, itulah rasanya guys. Benar-benar bahagia banget lah. Kalau Risha sih bahagia ya, karena itu yang selama Risha react itu benar-benar Risha menginjakkan kaki di sana tuh Risha rasa bersyukur banget karena inilah yang Risha impi-impikan. Dan benar ya, Jakarta itu merupakan salah satu kota sangat maju dengan pesat lah, berkembang dengan pesatnya, dan menurut Risha sih salah satu negara yang sangat maju. Oke, seterusnya culture shock. Selain daripada itu lagi tentang orang-orang di sana lah ya, Risha pengen cerita tentang orang-orang di Indonesia. Selain daripada keramahan mereka, apa yang Risha lihat, ini yang menjadi pengajaran yang besar dan berharga menurut Risha. Di sana walaupun banyak kemudahan yang akan Risha ceritakan next video, tetapi kebanyakan orang di sana mencari rezeki itu dengan pelbagai cara, kerja keras, ada yang kerja dari pagi sampai malam. Yang penting apa yang Risha lihat, dari kelas manapun mereka tetap kerja keras loh. Kan kita sebenarnya di dunia manapun termasuk Brunei emang susah cari kerja, dan bahkan mungkin ramai orang berharapkan bekerja di kerajaan, swasta kayak gitu. Tapi kalau di Indonesia karena susahnya cari kerja ya mungkin jadi mereka mencari kerja dengan cara yang lain gitu. Bahkan anak umur 17 tahun juga udah bekerja di sana. Jadi macam-macam caranya mereka mengambil kesempatan itu untuk mencari pengalaman, untuk mencari rezeki dari umur muda mereka. Dan itulah Risha pengen ucapkan, kayak banyak banget yang Risha belajar dari sana. Salah satunya itu daripada orang-orang Indonesia itu ya, mereka mandiri dan juga bekerja keras, dan itu menjadi pengajaran Risha juga sih sebenarnya, karena teman-teman juga tahu ya kerja Risha itu bikin konten di YouTube, dan bahkan kalau bisa jujur Risha ada juga rasa capeknya dan pengen istirahat juga. Tapi Risha pikir balik loh, ada lagi yang lebih capek daripada kerja ini, ada lebih yang lagi sakit daripada kerja ini gitu. Jadi semoga aja dengan itu Risha sentiasa ingat sampai kapanpun akan bekerja keras, karena kalau kita merasa susah, ada lagi yang susah daripada kita. Karena di sana ya, cara untuk cari rezeki itu salah satunya dengan bekerja sama orang, kayak jadi cashier, di mana-mana lah gitu. Ataupun kalau kerja sendiri, ya bisnis gitu. Tapi yang Risha lihat itu bukan kayak orang yang bekerja itu dari semua umur guys, dari anak kecil sampai yang tua masih mencari rezeki. Kalau di sini kita nggak akan pernah lihat anak kecil bekerja.
Dan itulah kalau bisa jujur ya guys, maaf juga kalau ini menyinggung, itu menunjukkan di sana walaupun negara yang berkembang dengan pesat, tapi tetap aja susah banget, kayak keras banget hidup. Itu sih menurut Risha. Jadi di sini tuh kalau di Brunei bukan semua orang kaya gitu, tapi manja ya mungkin, atau bukan kebiasaan di sini untuk bekerja dari kecil. Tapi nggak semua lah orang Indonesia itu kecil-kecilnya udah bekerja, cuma segelintir aja sih yang Risha lihat. Tapi yang kebanyakan umur yang bekerja di sana ya dari umurnya 17 tahun ke atas. Kenapa yang 17 tahun itu bekerja? Karena mereka menunggu kuliah. Jadi sama aja sih, di sini di Brunei ada yang bekerja 17 tahun sambil menunggu kuliah gitu. Kalau Risha juga kerja 17 tahun, cuman bedanya Risha nggak kerja sama orang. Risha waktu itu bisnis dan jadi MUA gitu, MUA waktu itu. Dan sayangnya sebenarnya waktu itu rezekinya lancar-lancar banget gitu, jadi MUA. Cuma Risha bukan minatnya ke sana. Risha lebih suka bikin konten, dan jadi MUA itu capek banget. Kayak ada orang walaupun capek tapi mereka tetap suka. Kalau Risha capek dan semakin lama nggak terlalu minat gitu. Jadi ya itu cerita sedikit lah ya tentang kehidupan Risha. Oke, sebelumnya makasih banyak ya Risha, selama bulan Oktober ini kamu udah jalan-jalan ke Indonesia, termasuk ke kota Jakarta dan juga kota Bandung ya. Dan kamu bilang ada 4 shock culture yang berbeda sekali ya di Indonesia dengan di negara Brunei. Nah, dan saya akan menanggapi shock culture pertama itu adalah klakson. Nah, kamu kan kalau nggak salah ya, klakson ini kan cuman di sekitar Jakarta. Nah, kalau di Medan Risha, biar kau tahu Risha, lain modelnya Risha. Bukan klakson juga yang jadi klakson Risha, mulut pun juga dijadi klakson. Jujur nih, aku akan mengambil 4 kejadian di lampu lalu lintas di kota Medan. Nah, 4 kejadian ini antara lain di 1 kejadian di lampu merah dan juga 3 kejadian di lampu hijau. Nah, di 1 kejadian di lampu merah itu Risha, kan itu berhenti ya otomatis kan. Nah, jujur aja Risha, pengendara di kota Medan itu diterobos yang lampu merah, pak, serius sumpah aku, diterobos yang banyak banget pelanggar itu, diterobos itu lampu merah itu, dianggaplah itu jadi lampu hijau. Mungkin karena emang kendaraan yang hijau ya di ruas jalan itu nggak begitu banyak dan dikit, ya udah dihantam aja tuh kayak gitu. Nah, kalau 3 kejadian itu yang termasuk klakson itu juga termasuk klakson juga ya. Kejadian pertama adalah klakson beneran, titit. Kedua, kalau klakson itu nggak kedengar, si pengendaraan itu pasti bakal marah ke pengendara B. Pengendara marah kayak gini, woi minggir, bukan jalan nenek moyangmu ini, biar kau tahu. Nah, pengendara itu otomatis kan ngebuka ruang. Tapi kalau si pengendaraannya ini ngegas lagi, yang tadi kedua, dia bakal ngegas lagi ke pengendara B yang ketiga bilang kayak gini, apa kau tengok-tengok, mau kecungkel juga kau biji matamu itu. Nah, itu kalau pengendara B menerima. Kalau pengendara B nggak menerima, itu lain lagi modelnya Risha, biar kau tahu. Pengendara B itu kalau nggak menerima, ada 2 kalimat yang akan dibilang ke pengendara A. Aku mencontoh kayak ini tadi ya, yang bilang, woi minggir, bukan jangan nenek moyangmu ini ya kan. Nah, pengendara B pasti akan respon kayak gini, yang baiknya kayak gini. Ini yang kalimat yang baiknya bilang kayak gini, woi slow lah kau le, kalau mau cepat ke atas lah kau, muncumu jangan maju kali lah jadi orang. Nah, itu kalau kata baik. Kalau kata kasar itu lebih parah lagi. Kata kasar kayak gini, woi sabarlah kau keong, kau tengok di depanmu itu banyak kali kendaraan itu, munculmu itu jangan maju kali jadi orang. Itu nggak tahu lagi gimana tuh nanti apa kalau udah kejadian kayak gitu gimana tuh, nggak tahu lah gua. Oke, shock culture yang kedua yang kamu bilang Indonesia sangat ramai ya, dengan turis asing atau orang-orang pendatang ya kan. Nah, jujur aja sih Risha, emang aku akuin ya, Indonesia ini emang dikenal sangat ramai ya.
Nah, masalah ramah atau enggaknya itu sebenarnya tergantung ke pribadi masing-masing. Gitu, jujur aja sih, Cak. Dibilang ramah atau enggak itu kembali ke orangnya. Apakah dia mau ngomong duluan atau enggak gitu loh. Dan jujur aja sih, Risha, aku akan bercerita sedikit ya, storytelling lah ya. Ketika aku ikut audisi Indonesian Idol tahun ini, aku kan kan ikut audisinya tuh di Jakarta Barat. Nah, kebetulan aku nih tipikalnya itu adalah orang yang suka memancing untuk ngomong ke orang lain, suka banget ya memancing itu, maksudnya buka obrolan lah. Nah, kebetulan aku puji Tuhan lah ya, aku bisa bertemu dengan 5 atau 6 orang ya di sana, teman seperjuangan audisi Indonesian Idol ya gitu. Nah, awalnya sih cuman ketemu dengan 2 orang dulu, namanya Rizky dan Kak Airing. Nah, aku ngomong kayak gini, bro dari mana bro? Dari Tangerang Kabupaten. Oh, Tangerang Kabupaten. Nah, ke Kak Airing bilang kayak gini, kakak dari mana asalnya? Aku dari Tangerang Selatan bang. Oh, dari Tangerang Selatan. Nah, aku juga cerita-cerita bilang kayak gini, kakak lulusan di mana? Aku lulusan UNJ tahun 2017. Oh, UNJ tahun 2017 dan lulus 2021 bang. Oh gitu. Nah, dari situ aku cerita-cerita juga lah tentang perjuangan aku yang aku ikut X Factor Indonesia, terus juga Indonesian Got Talent, dan juga yang terakhir ini adalah Indonesian Idol. Dan aku bilang gini, ketika aku nanti kalah, aku nggak tahu lagi gimana lah biar aku bisa benar-benar lolos kan nanti gitu. Ya udah, mau nggak mau kan saya harus gimana ya, kita buat konten atau buat karya musik nanti next time, biar aku bisa benar-benar jadi seorang artis atau penyanyi profesional atau selebgram juga lah. Nah, kebetulan ada lagi temen seperjuangan aku di Indonesia ini, namanya Bintang. Dia bilang gini, bang, kalau jadi selebgram juga susah tau bang. Ah serius? Iya bang, kan aku orang apa endorsan. Oh gila, keren coy, berarti lancar dong. Nah juga bang, tergantung proyeknya juga, endorsementnya gimana. Oh gitu. Nah, kebetulan kan aku orang Medan, orang Batak. Nah, kebetulan di situ juga ada Bang Tommy ya, juga bilang kayak gini, itu orang Batak le. Iya bang, marga apa? Marga Tambunan aku. Kenal nama aku marga Sitoing. Wis, apa dong jatuhnya ya? Iya bener, parah lah gitu kan. Akhirnya ketemu lagi yang menjadi 4 orang kan, 4 orang. Dan di situ, dan jujur aku sebenarnya nggak begitu ini dengan siapa ya, Bintang dengan Bang Tommy, lebih ke Kak Irin sama siapa ya, ke Rizky. Nah, aku di situ juga setelah cerita sambil menunggu lamanya audisi ya, dari pagi sampai sore, sambil aku bercerita-cerita lah kan di sana dan cerita-cerita tentang kejadian unik di kota Medan. Seperti kita kalau dibilang kalau di kota Medan itu dia nggak bisa lihat orang dalam waktu 10 detik, nggak bisa. Kalau cowok, cewek sih masih mending ya. Kalau cowok nggak bisa, langsung dihantamnya tuh, langsung dibilang kayak gini, matamu itu jadi orang, jangan apa kali lah ke aku. Nah itu nggak bisa kalau cowok 10 detik ya nggak boleh dilihat gitu. Tapi kalau cewek nggak, bilang gini, mau cari apa kak, gitu. Nah, dan juga ada di Medan ada balap tidur kan, wis keren kali ada balap tidur ya. Terus juga di kota Medan itu apa ya, dibilang semua pun dimalingin gitu, entah maling ayam lah, entah maling keramik lah, maling pintu lah, maling motor, maling tiang pun juga jadi maling di kota Medan. Sumpah gue bisa biar kalian tahu. Gue di situ cita-cita dan bahkan apa ya dibilang, di kota Medan itu pelajar aja ya, pelajar SMA pun aku kan follow juga akun Medan Talk, dan di situ biar kau tahu ya, itu viral itu apa pelajar Medan tawuran kan antara SMA kan. Saya juga kaget lah, gila keren kali tawuran nih. Karena kebetulan gimana ya, kalau dibilang di Medan itu dia nggak tipikalnya dia emang to the point gitu, nggak langsung nggak bakal panjang lebar kayak di medsos. Nggak mau, dia anti medsos di Medan itu.
kalau nggak suka jumpa tengah, dia bilang kayak gitu. Kalau kau nggak suka jumpa tengah, itu pelajar-pelajar di Medan, makanya viral kan, ada 4 atau 3 posting lah selalu yaitu viral ya tawuran, sampai bahkan nggak salah seorang pelawak dari kota Medan namanya Bang Wandes, orang dia mau buat namanya UFC atau MMA atau sebanyak tinju kan, ring tinju. Supaya apa? Supaya buat event itu supaya orang-orang di kota Medan itu atau pelajar-pelajar di kota Medan itu bakat berantemnya itu terasa gitu dan tersalurkan. Nah akhirnya benar-benar ditanggapin oleh wali kota Medan namanya Pak Bobi Nasution. Dan kalau bisa ayolah buat di mana, eventnya di mana, jumpakan sekolahnya langsung gas buat event. Ada tuh kalau salah kayak gitu, saking viralnya lah tawuran di kota Medan itu. Dan aku di KRI juga bilang kayak gini, udah kau cocok aja lo Lex, langsung aja buat kau stand up. Bukan gitu, emang kayak gitu lah kehidupan di kota Medan, biar kau tahu kak. Bukan itu, emang kayak gitu. Apa gimana ya, dibilang orang Medan itu emang payah kali, jadi dibilang kayak kali diatur, sumpah aku. Nah namanya Kak Nurul, dia by the way seorang dokter dan dia berasal dari Pekanbaru di Riau. Nah dia bilang, tapi dia kalau nggak salah kebetulan dia menyaut namanya Bang Tommy sih, masalah nggak tahu dia cerita apa lah ke Bang Tommy lah, lupa aku. Tapi bilang nih, aku juga ngerespon, kakak dari mana kak? Oh aku dari Riau. Dari Riau, mantap kali loh kakak. Melayu atau apa kak? Atau Minang? Aku Minang. Oh Minang, oh ya benar sih, kalau di Riau juga Minang sama Melayu memang bergabung juga sih sebenarnya. Ada 2 suku yang terkenal lah di Riau itu Melayu sama Minangkabau. Setelah itu sampai cerita-cerita, sampai kalau dibilang kita tukar Instagram lah sama apa dengan teman-teman seperjuanganku di Indonesian Idol apa kemarin waktu itu. Nah sampai saking capeknya, saking lemesnya juga lah kita makan apa ya, audisi sampai malam lah ke situ. Nah kebetulan juga, nah di situ juga aku cerita juga sama Bang Tommy, bilang dari mana bang aslinya? Aku tinggal di Banten. Jauh banget kok ke Banten kok bang, ikut audisi Indonesian Idol ke Jakarta. Ya nggak apa-apa kan, cuma di situ doang di Jakarta. Oh ya udahlah bang, semangat lah bang, kayak gitu. Tempat cerita kayak gitu dengan teman-teman perjuanganku di sana di audisi Indonesian Idol saat itu. Dan aku juga kaget tuh, Bang Tommy itu seorang PNS juga kan. di salah satu kementerian keuangan lah, instansi kementerian keuangan. Nah cita-cita tukar Instagram sampai kalau salah jam 12 itu aku kalau salah ketemu juga dengan namanya Mbak Febri atau enggak Kak Febri. Dia juga cerita kalau dia kebetulan udah lulus, dia lolos di kota Makassar, cuman dia ya karena dia karena dia belum puas dengan hasilnya, dia akhirnya berjuang juga di kota Jakarta. Kan jatuhnya kan bunuh-bunuhin kota juga kan. Kita akhirnya itulah perjuangan aku di Indonesian Idol pada saat itu di tahun ini lah ya, di Jakarta Barat. Dan sekali lagi makasih Risha, kamu sudah jalan-jalan Indonesia ke kota Jakarta dan ke kota Bandung. Nah sampai jumpa di lain waktu nanti ya Risha, ke Indonesia lagi nanti kedua kalinya. Oke, itu aja sih tanggapan video aku. Nah mohon doanya supaya aku bisa melihat update video yang terbaru. See you next time, bye bye.